Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadilia Septiani Ariska dengan NIM L13124139. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan soal terkait materi program linear untuk memenuhi tugas ekonomi sumber daya hutan. Seorang produsen memiliki dua macam bahan, yaitu bahan 1 sebanyak 8 ton dan bahan 2 sebanyak 5 ton. Berkeinginan untuk memproduksi produk A dan B. Untuk 1 unit produk A membutuhkan 1 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Dan untuk 1 unit produk B membutuhkan 3 unit bahan 1 dan 2 unit bahan 2. Harga pasar produk A adalah 15.000 per unit dan B adalah 10.000 per unit. Berapakah produsen tersebut harus memproduksi produk A dan B untuk menghasilkan penjualan yang maksimum? Jadi, berapa produk yang harus kita hasilkan biar penjualan kita itu maksimum? Biar kita dapat keuntungan yang maksimum. Nah, langkah pertama yaitu adalah menuliskan dulu isi ringkasan dari soal tersebut. Kita tulis dulu bahan untuk bahan 1 dan bahan 2. Selain itu, bikin juga kolom untuk produk A dan produk B. Kita juga tulis persediaan yang tersedia pada produsen tersebut. Nah, kita lihat dari soalnya, bahan 1 ini untuk produk A itu 2 dan bahan 2 di produk A itu 1. Begitu juga di produk B, bahan 1-nya 3 dan bahan 2-nya ada 2. Untuk persediaan itu bahan 1 kan 8 dan bahan 2 itu 5. Dan sini kita umpamakan produk A itu sama dengan X1 dan produk B itu sama dengan X2. Setelah tabel ringkasan soalnya sudah selesai, langkah selanjutnya adalah menuliskan harga dari produk tersebut. Harga produk A yaitu 15.000 dan produk B 10.000 rupiah. Fungsi tujuan kita itu untuk maksimumkan keuntungan, maka yang dijadikan fungsi tujuan adalah harganya. Jadi 15.000 X1 ditambah dengan 10.000 X2. Dan tujuannya adalah untuk mencari maksimasi. Selanjutnya, kita menulis batasan dari soal tersebut. Batasan yang kita dapat dari ringkasan kita tadi yaitu 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 8. Jadi kenapa di sini kita pakai kurang dari? Karena persediaannya kan 8. Jadi tidak mungkin persediaannya itu lebih banyak daripada 8. Jadi persediaannya itu 8 sama dengan 8 atau kurang dari 8. Dan X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 5. Nah, setelah kita tahu fungsi tujuannya dan juga batasannya, langkah selanjutnya adalah kita membuat grafik. Kita tulis dulu batasan yang pertama yaitu 2X1 ditambah 3X2 kurang dari sama dengan 8. Nah, lalu kita misalkan jika X1 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 2,6. Begitu juga sebaliknya, jika X2-nya sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 4. Nah, untuk batasan 2 yaitu X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 5. Seperti cara sebelumnya, kita memisalkan apabila X1 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 2,5.
Sedangkan untuk X2 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 5. Nah, setelah kita tahu, kita bisa langsung bikin grafiknya. Kita tarik dulu untuk sumbu X1 dan sumbu X2. Nah, setelah itu kita membuat titik koordinatnya. Nah, sekarang kita tarik garis. Nah, X1-nya kan 4. Dan titik satunya itu 2,6. Jadi kita tarik garis dari dua titik tersebut. Dan pada saat X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya sama dengan 2,5, maka kita juga tarik garis dari kedua titik tersebut. Nah, untuk soalan ini, jika garis batasannya itu 2, maka garis yang ada di grafik juga 2. Dan jika batasannya ada 3, maka garis yang ada di grafik juga ada 3, dan begitu juga seterusnya. Dan selanjutnya kita akan mengarsir daerah-daerah yang dihubungkan dari dua titik. Nah, sekarang kita buatkan titik-titik dari daerah yang terkena kedua arsiran tersebut. Yang kita ambil adalah yang terkena dua arsiran tersebut. Dan kita namai titiknya dengan titik A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya adalah kita menuliskan titik. Untuk titik A, itu dia berada pada koordinat 0,0. B-nya itu 4,0. Dan untuk titik C, kita belum tahu karena dia adalah merupakan tempat pertemuan dari dua garis, sehingga kita harus hitung dulu melalui eliminasi dan substitusi. Dan untuk titik D itu adalah 0,2,5. Nah, selanjutnya adalah mencari titik C tersebut. Kita belum bisa mulai menghitung jika titik C-nya itu belum diketahui. Cara mencari titik C itu adalah melalui eliminasi dan substitusi. Eliminasi dari pertemuan kedua titik, yaitu dari garis 2x1 ditambah 3x2 kurang dari 8, dan x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan eliminasi, yaitu dikalikan dengan 2 dan dikalikan dengan 3. Itu tujuannya agar X2-nya itu hilang. Nah, di sini kan kita sudah mengetahui kalau X-nya itu sama dengan 1. Dan lalu selanjutnya kita akan substitusikan, yaitu X sama dengan 1.
Jadi X1-nya itu kita substitusikan. Empat dikali 1 ditambah dengan 6x2 sama dengan 16. 6x2 sama dengan 16 dikurangi 4, yang 4 di ruas kiri berpindah ke ruas kanan jadi min. 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Lalu x2-nya sama dengan 12 dibagi 6. 6-nya itu dari ruas kiri pindah ke bawah jadi pembagi dan mendapatkan hasil 2. Jadi titik C-nya itu 1,2. Nah, setelah kita tahu semua titik-titik, kita sudah bisa menghitung keuntungan dari setiap titik-titik tersebut. Nah, sekarang kita tulis dulu fungsi tujuannya seperti pada soal tadi. Kan tujuan utamanya yaitu 15.000 X1 ditambah 10.000 X2 Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Jika titiknya 0,0, maka 15.000 kalikan 0 ditambah 10.000 kali 0 itu dimasukkan sesuai dengan titik-titik masing-masing. Sedangkan untuk titik B itu adalah 4,0. Sehingga 15.000 dikalikan 4 ditambah dengan 10.000 dikalikan 0. Hasilnya adalah 60.000. Dan untuk titik C itu 1,2. Sehingga 15.000 dikalikan 1 ditambah dengan 10.000 dikalikan 2 sehingga mendapatkan hasil 35.000. Dan untuk titik D adalah 0,2,5 sehingga 15.000 dikalikan 0 ditambah 10.000 dikalikan dengan 2,5 dan mendapatkan hasil 25.000. Nah, karena persoalan kita ini maksimasi, sehingga yang kita ambil adalah keuntungan yang paling besar. Dari keempat titik ini, yang paling besar yaitu 60.000. Jadi itu yang kita ambil. Dan kesimpulannya adalah yang terpilih adalah titik B. Jadi produsen itu harus 4 produk A dan 0 produk B, sehingga dia mendapat keuntungan yang maksimum yaitu 60.000.